Makkah. Sebab surat Al-Quran itu ada yang namanya Madaniyah dan juga ada Makkiyah. Yang turun di Makkah dinamakan surat Makkiyah, dan surat Al-Ahzab termasuk surat Makkiyah. Coba kita baca bersama selanjutnya, yaitu bacaan surat Al-Ahzab. Nah, ini adalah surat Al-Ahzab yang jumlahnya ada 5 ayat. Coba didengarkan dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dilihat papan tulis atau di pandangan laptop. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Jumlahnya ada 5 ayat. Berikut kita pelajari mufradat. Apa mufradat itu? Yakni penggalan kalimat-kalimat dalam surat Al-Ahzab. Nah, ini adalah yang dinamakan mufradat. Coba dilihat di tayangan di papan. Yang pertama, tabbat, artinya binasa. Yada, kedua tangan. Ma'agna, tidaklah berfaedah. Maluhu, hartanya. Kasaba, usaha. Saya sela, kelak dia akan masuk naro, api neraka. Wamro'atuhu, istrinya seorang perempuan. Al-hatab, kayu bakar. Fijitiha, pada lehernya. Hablum, tali. Masadin, tali dari sabut. Ini adalah mufradat atau penggalan dari kalimat dari surat Al-Ahzab. Berikutnya dilihat papan tulis. Ya. Sebelum kita mengartikan terjemah surat Al-Ahzab, coba barisannya Mas Bahtiar, Tio dan Farel, apa artinya dari penggalan kalimat yang tadi saya sampaikan? Saya sela, dia akan masuk api neraka. Barisannya Mbak Nadif, apa artinya kalimat atau penggalan wamro'atuhu? Istrinya seorang perempuan. Maksudnya istrinya Abu Lahab. Yang barisan deretan paling selatan semuanya coba dijawab. Apa artinya ma'agna? Tidak berfaedah. Apa yang tidak berfaedah? Harta bendanya Abu Lahab dan istrinya, karena Abu Lahab dan istrinya memusuhi Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah menyebarkan agama Islam. Coba dilihat terjemahan di papan. Yang pertama, tabbat yada abi lahabi wa tab, artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Yang kedua, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Saya selana ronda talahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Ini yang ketiga. Dan surat Al-Ahzab diambil dari ini, api yang bergejolak. Saya selana ronda talahab, ini diambil dari ayat ketiga nama surat Al-Ahzab. Yang keempat, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau suka menyebarkan fitnah. Yang terakhir, fiji dia belum mimasa, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Itu sabut kelapa itu kan dipintal menjadi sebuah tali ya. Itu melingkar di lehernya istrinya Abu Lahab. Itu adalah terjemah dari surat Al-Ahzab. Berikutnya kita lihat kandungan apa yang ada di surat Al-Ahzab. Dilihat apa tulis. Surat Al-Ahzab ini adalah
termasuk urutan yang ke-111. Jumlah ayatnya ada berapa? Ada 5. Dan Al-Ahad tadi sampaikan diambil dari ayat yang ketiga, saya selana ronda. Al-Ahad artinya api yang bergejolak. Surat Al-Ahad ini turun sesudah surat An-Nasr, Idza Jaa Nasrullah itu. Dan dinamakan Al-Ahad karena menceritakan tentang pertentangan Abu Lahab dan zina terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab adalah sebenarnya paman dari Nabi Muhammad, artinya bapaknya Nabi Muhammad, yaitu adanya Abdullah. Nama kecil Abu Lahab yaitu Abdul Uzza. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Abu Lahab berhubungan sangat baik ketika Nabi Muhammad menerima untuk ketika Nabi Muhammad menerima untuk mendapatkan dilanjutkan. Nah ini lanjutannya. Kemudian Abu Lahab berbalik, aslinya baik sama Nabi Muhammad, tapi berbalik memusuhi Abu Lahab dengan berbagai cara menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad. Meskipun dimusuhi dan dihalangi berbagai cara, namun Nabi Muhammad tetap melanjutkan dakwah, yakni menyebarkan agama Islam. Tetap menyebarkan agama Islam. Kemudian meskipun harta benda Abu Lahab sangat banyak, tetapi semua tidak bisa menyelamatkan Abu Lahab dan istrinya. Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala dan sangat panas. Tapi panas apa dingin ya? Panas. Yaitu nanti tempatnya Abu Lahab. Kemudian istri Abu Lahab juga mendapat ancaman karena selalu menghalangi Nabi dengan menyebarkan fitnah. Dengan demikian orang yang memusuhi Nabi dan perbuatannya, dia pun akan dimasukkan ke dalam neraka api yang menyala-nyala. Bisa diambil kesimpulan di sini bahwa orang yang memusuhi Nabi, meskipun itu dari keluarganya seperti Abu Lahab, besok akan mendapatkan tempat di neraka. Seperti saya selama dan seperti Abu Lahab dan istrinya. Berikut rangkuman dari surah Al-Ahad. Ini rangkumannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai rangkuman pada surat Al-Ahad berapa ayat surat yang ke-111, terdiri dari 5 ayat yang termasuk surat Makkiyah. Kenapa diturunkan di kota Makkah? Kemudian Al-Ahad diambil dari ayat ke-3 yang artinya berarti gejolak. Selanjutnya dilihat surat Al-Ahad sesudah surat Nasr turunnya, sesudah surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Itu. Yang kedua, Abu Lahab memusuhi Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad menerima perintah untuk mendakwakan agama Islam. Abu Lahab tidak senang dengan dakwah Nabi Muhammad. Yang ketiga, meskipun dimusuhi dihalangi dengan berbagai cara, Nabi Muhammad tetap melanjutkan dakwah Islam. Yang keempat, surat Al-Ahad memberikan ancaman kepada Abu Lahab dan istrinya karena menentang dakwah Nabi Muhammad. Meskipun harta benda Abu Lahab itu banyak, tetapi semua itu tidak akan bisa menyelamatkan Abu Lahab dan istrinya ketika mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Ahad. 1, 2, 3. berkali-kali dan dihafalkan beserta artinya dan juga dipahami
mufradanya, penggalan dari kalimat dalam surat Al-An'am. Sekian, mudah-mudahan kita menjadi orang Islam yang berguna, yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.